Khulasatu sanati saniyati utawi iki iku ringkasane sejarahe taun kang kaping pindho. Fisanati saniyati ing dalem taun kang kaping pindho hadasat terjadi apa ghazwatu waddana perang Waddan. Wabuatin lan perang Buat, wal Usairati lan perang Usairah itu nama peperangan. Wabadril ula lan perang Badar kang kawitan itu nama tempat itu. Wakor korotil kadri lan perang korotil kadri. Walam yakun lan ora ono fil jami'i ing dalem sekabehane termasuk sekaben apa Waddan Buat Usairah Badril ula Qorqoratil Qadri apa harbun pertempuran wa fiha lan ing dalem taun kaping pindho hadasat terjadi apa ghazwatu Badrin perang Badar Badril Kubra al Kubra kang gedhe. Ana perang Badar ula, ana perang Badar Kubra. Itharaja nalikane miyos atau metu sapa ar-rasul Rasul sallallahu alaihi wasallam liyak tarido krana yen to ngalang-alangi atau nyegat sapa Rasulullah iron ing untan-untan utawa kelompok li Quraisyin kang tetep kaduwe wong Quraisy. Wa ma'ahu hale iku tetep ing dalem sartane Rasul salah sumiatin utawi 300 wasalasata asyara lan 13 apane rajulan wong lanangi. Pasukane waktu itu bersama Rasulullah ada 313 orang. Pada tahun kedua terjadi perang Waddan Buat Usairah Badar ula Qorqoratil Qadri, tapi di situ terjadi semuanya ini tanpa pertempuran yang sengit, terjadi hanya biasa-biasa saja. Dalam perang kedua ini juga terjadi perang Badar Kubra. Waktu itu Rasulullah keluar karena menghalang untan-untan atau kelompok orang Quraisy. Dan waktu itu bersama Rasulullah 313 orang. Wa ma'ahu hale atau iku sartane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah sumiatin utawi 300 wasalasata asyara lan 13 apane rajulan wong lanangi. Walama alimat lan nalikane ngerti atau weruh sapa Quraisyun wong Quraisy bi khurujihi kelawan metune atau miyase Rasul arsalat mongko ngirimake atau ngutus sapa Quraisy tis amiatin ing 900 wa khamsina lan 50 apane rajulan wong lanangi. Waktu orang Quraisy mengetahui bahwa Rasulullah bersama 313 orang Quraisy mengirimkan pasukan yang banyaknya 950 orang. Fakotala mongko merangi
hum ing Quraisy sapa ar-rasulu rasul kata inhajamu sehingga keplayu atau melarikan diri sapa Quraisy wa kutilalan den pateni minhum setengah saking wong Quraisy apa sapa sabuna wong 70 wa usira lan den tawan sapa sabuna wong 70. Bagaimana yang terjadi setelah Rasulullah keluar membawa pasukan 313 orang Quraisy mengirimkan pasukan 950 orang. Coba bayangkan 1 lawan 3. Tapi kemenangan di pihak orang Islam ini. Lalu bagaimana? Maka Rasulullah merangi mereka dan yang meninggal atau terbunuh orang Quraisy sebanyak 70 orang dan 70 orang ditawan, tawanan perang namanya. Walam yuktalan ora den pateni minal muslimina saking pira-pira wong Islam sapa illa arba'ata asyara kejaba wong 14 apane rajulan wong lanang. Di pihak orang Islam yang gugur dalam perang Badar, dalam perang Badar ini adalah yang menjadi syahid jumlahnya hanya 14 orang. Pihak orang Quraisy 70 dan yang ditawan 70. Ini pihak Quraisy. Wakot khatamalan teman-teman majipake atau ngecakake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fidaa ing tebusan alal aghniyai ing atase pira-pira wong kang sugih. Tawanan sing sugih dikon nebus. Faftadat mongko amrih tebusan, amrih nebus hum ing aghnia sapa Quraisyun wong Quraisy. Amal fuqara'u anapun utawi wong kang melarat atau kang gak duwe iku fafidaum mongko utawi tebusane fuqara iku taklimu sibyanil madinati mulangi pira-pira bocah cilike kota Madinah. Mulangi al-qiraata ing maca wal kitabatalan nulis. Rasulullah mewajibkan tebusan bagi orang-orang tawanan yang kaya. Akhirnya orang Quraisy menghendaki juga demikian. Adapun tebusan atau tawanan yang tidak punya, tebusannya apa? Disuruh untuk mengajar anak-anak Madinah. Orang-orang Quraisy yang tertangkap waktu itu menjadi tawanan perang, tawanannya disuruh tebus, yang bisa menulis dan membaca disuruh untuk mengajar anak-anak di Madinah. Pada tahun kedua hijrah, saya terjemahkan. Pada tahun kedua hijrah terjadi perang Waddan buat Usairah, Badar pertama dan Qarqaratil Qadri, tetapi kesemuanya itu tidak sampai terjadi pertempuran yang hebat, biasa-biasa saja. Dalam tahun itu pula terjadi perang Badar Kubro, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan 313 pasukan atau orang laki-laki
untuk menyerbu kafilah Quraisy. Ketika mereka mengetahuinya, lalu mengirimkan pasukan 900. Ketika mereka mengetahui mereka orang Quraisy, lalu mengirimkan 950 orang. Rasulullah memerangi mereka sehingga mereka semua melarikan diri dari pihak mereka. Yang terbunuh ada 70 orang dan yang ditawan ada 70 orang pula. Dan tidak gugur dari umat Islam kecuali hanya 14 orang yang terbunuh atau gugur. Bagi umat Islam waktu itu hanya 14 orang menjadi syuhada. Rasulullah menentukan tawanan itu dengan tebusan bagi orang yang kaya, lalu mereka ditebus oleh Quraisy. Sedang yang miskin, sebagai tebusannya mereka disuruh mengajar, menulis dan membaca pada 10 anak di Madinah. Tiap satu tawanan dibagi atau dijatah untuk mengajar bocah atau 10 anak Madinah yang masih tahap pembelajaran, yaitu masih kecil-kecil. Nah, ini tawanan pada perang waktu itu terjadi tahun kedua. Wa fi hadhihi sanati, lan ing dalam iki taun hadasat terjadi apa ghazwatu Bani Qunaiqa, perang Bani Qunaiqa. Wahum utawi Qunaiqa iku kaum min Yahudil Madinati, kang saking kaum Yahudi Madinah. Khonu padha cidra atau khianat sapa kaum al-ahda ing perjanjian. Fahasara mongko ngepung hum ing kaum sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarada lan nundung sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum ing kaum minal Madinati, saking Madinah. Wa fiya lan ing dalem taun kaping pindho tahawalat dadi pindah apa al-qiblatu kiblat min Baitul Maqdisi, saking Baitul Maqdis ilal Ka'bati, maring Ka'bah. Pada tahun kedua terjadi perang Qainuqa, dan kaum Qainuqa adalah orang Yahudi Madinah. Mereka khianat pada perjanjian atau tidak mau menepati janji. Maka Rasulullah mengepung dan menundung mereka dari Madinah. Dalam tahun kedua juga pindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Bait Ka'bah. Kurang lebih di Baitul Maqdis 16 bulan. Disuruh kembali ke Ka'bah lagi kiblatnya. Wa furidolan den wajibake apa saumu Ramadhana, poso wulan Ramadan, wa zakatul fitri lan bayar zakat fitrah, wa zakatul amwali lan zakate pira-pira bondo. Pada tahun kedua diwajibkan mulai puasa bulan Ramadan, mulai disyariatkan pada bulan Ramadan setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan. Dan membayar zakat fitrah, zakat harta. Wa sunnat lan dan sunatake apa salatul idaini, salat riyaya loro, yaitu salat Idul Fitri lan Idul Adha. Wa tazawajalan garwa atawa kawin sapa Ali bi Fatimata kelawan Fatimah
Pada tahun kedua juga disunatkan, mulai disunatkan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pada waktu itu Ali garwa Fatimah. Wa umruhu hale utawi umure Ali iku ikhda wa isruna selikur apane sanatan taune. Waktu itu Ali berusia 21. Wa umruha utawi hale utawi umure Fatimah iku khamsa asyarata 15 apane sanatan taune. Fatimah usia 15 tahun. Pafialan ing dalam tahun kaping pindho takhala Rasulu bi Aisyata wasinwa idzaka tis'u sanawatin. Wafia di sanatilan ing dalam iki tahun tuwufiyat sedo sapa Ruqayyah bintur Rasul, Ruqayyah bintar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ini, yakni tahun kedua, juga terjadi perang Bani Qunaiqah. Mereka ialah golongan orang Yahudi Madinah. Qunaiqah adalah kaum Yahudi Madinah yang mengkhianati perjanjian hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung serta mengusirnya dari Madinah. Pada tahun itu pula kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Juga diwajibkan bagi semua orang Islam untuk puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal, dan disunatkan pula untuk sholat 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan terjadi pula pernikahan Ali dengan Fatimah. Ketika itu Ali berusia atau berumur 21 tahun, sedangkan Fatimah berusia atau berumur 15 tahun. Pada tahun kedua juga waktu itu Ruqayyah putri Rasulullah wafat atau meninggal dunia. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Khairun nas anfa'uhum linnas.